Halo semuanya, Kami mahasiswa dari STIBMI Medan, Fakultas Ekonomi semester 2. akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Buku Besar Pembantu. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Niska Olivencia Bule, NIM 2421072, jurusan Manajemen Bisnis. Hai, nama saya Surya Dikutrawaru, NIM 2400151, jurusan Manajemen Bisnis. Hai, perkenalkan nama saya Munia Lase, NIM 2411259, jurusan Manajemen Bisnis. Hai, nama saya Asani Loli, NIM 24110218, jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dengan judul materi pengertian buku besar pembantu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah kumpulan catatan akuntansi yang memberikan informasi terperinci dari akun tertentu. Dalam buku besar umum, akun yang biasanya memiliki banyak transaksi dan membutuhkan rincian individual dicatat dalam buku besar pembantu. Sedangkan hasil akhirnya akan diringkas ke dalam satu akun kontrol dalam buku besar utama. Adapun contoh pengendalian yang memiliki buku besar pembantu sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha, rinciannya nama-nama pelanggan. Yang kedua, utang usaha, rinciannya nama-nama pemasok. Yang ketiga, persediaan barang, rinciannya jenis barang. Saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tujuan dan fungsi buku besar pembantu. Yang pertama, tujuan utama. Untuk menyediakan informasi rincian atas akun-akun tertentu dalam buku besar umum, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian atas akun-akun yang jumlah transaksinya besar dan kompleks. Bagian B-nya, fungsi buku besar pembantu. Pertama, rincian informasi, memberikan informasi lebih lengkap daripada yang tercatat di buku besar umum. Yang kedua, membantu akurasi pencatatan, memastikan jumlah total dari seluruh entry pembantu cocok dengan akun pengendaliannya. Yang ketiga, menyediakan data khusus, mempermudah pelacakan piutang dari pelanggan tertentu atau utang kepada pemasok tertentu. Nomor 4, mendukung laporan pembantu, proses pembuatan laporan keuangan secara tepat dan terperinci. Nomor 5, mempermudah proses audit. Auditor dapat mengecek data transaksi individu tanpa membuka buku besar utama secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis buku besar pembantu, yang dimana jenis-jenis buku besar pembantu dibagi menjadi 6. Yang pertama, buku besar pembantu piutang, yang dimana buku besar pembantu piutang ini digunakan untuk mencatat piutang usaha yang timbul dari transaksi penjualan secara kredit. Fungsinya yaitu menyediakan informasi mengenai saldo piutang masing-masing pelanggan dan memudahkan pemantauan dan penagihan utang. Yang kedua, buku besar pembantu utang, yang dimana buku besar pembantu utang ini digunakan untuk mencatat utang usaha kepada para pemasok atau supplier karena pembelian secara kredit. Fungsinya adalah menyediakan informasi utang kepada masing-masing pemasok dan memudahkan pengelolaan pembayaran dan negosiasi utang. Yang ketiga, buku besar pembantu persediaan. Buku besar pembantu persediaan ini merupakan mencatat transaksi barang-barang penyediaan secara rinci, baik pembelian
penjualan maupun pemakaian. Fungsinya adalah menyediakan informasi sejumlah dan nilai persediaan tiap jenis barang dan membantu pengawasan dan pencocokan fisik stok. Yang keempat, buku besar pembantu aktiva tetap, yang dimana buku besar pembantu aktiva tetap ini digunakan untuk mencatat secara rinci informasi tentang aset tetap milik perusahaan seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Fungsinya adalah mencatat harga perolehan, penyusutan nilai buku dan umur ekonomis, dan memudahkan perhitungan depresiasi dan pengendalian aset. Yang kelima, buku besar pembantu kas kecil, yang dimana mencatat pengeluaran dana kas kecil untuk pengeluaran operasional seharian dalam jumlah kecil. Fungsinya adalah mengelola dan mencatat dana kas kecil untuk keperluan mendadak atau harian dan mengontrol pemakaian dan pengisian kembali kas kecil. Yang terakhir adalah buku besar pembantu investasi, yang dimana digunakan untuk mencatat rincian investasi perusahaan dalam bentuk surat berharga, saham, obligasi, dan penyertaan lainnya. Fungsinya adalah memberikan informasi terperinci tentang investasi yang dimiliki, mencatat pendapatan bunga, dividen, dan perubahan nilai investasi. Kemudian kita masuk pada hubungan buku besar pembantu dan buku besar umum. Buku besar pembantu tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan langsung dengan akun pengadilan dalam buku besar umum. Misalnya, akun piutang usaha di buku besar umum memiliki saldo 25 juta, maka jumlah total dari semua saldo pelanggan dalam buku besar pembantu piutang juga harus sama persis dengan 25 juta. Jika terjadi selisih, maka bisa jadi ada penyertaan ganda atau keliru di buku pembantu, ada transaksi yang belum dipotong ke buku besar umum. Baik, masuk kita pada materi selanjutnya, yaitu nomor 5, manfaat penggunaan buku besar pembantu. Manfaat utama yaitu 1. Mempermudah pengecekan transaksi. 2. Menyediakan data rinci secara real time. 3. Mengurangi beban pencatatan dalam buku besar umum. 4. Mempermudah proses pengambilan keputusan. 5. Mendukung sistem akuntansi berbasis komputer. 6. Penerapan buku besar pembantu di perusahaan. Perusahaan menengah hingga besar atau yang memiliki banyak transaksi piutang, utang, dan persediaan wajib menggunakan buku besar pembantu. Sistem ini biasanya sudah terintegrasi dengan software akuntansi seperti Accurate, Zahir, Mayop, SAP, QBox. Demikianlah penjelasan materi kami. Sebagai kesimpulan pada materi kami, yaitu buku besar pembantu adalah alat penting dalam sistem percatatan akuntansi yang berfungsi untuk menjabarkan akun-akun tertentu dalam buku besar umum. Secara rinci, keberadaannya sangat bermanfaat dalam menjaga akurasi, efisiensi, dan kecepatan pelaporan keuangan, serta memudahkan analisis data keuangan secara individual, terutama dalam akun piutang, utang, dan persediaan. Terima kasih.